Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gelar Muhammad dengan NIM 103 120 0060. Saya dari kelas B, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan mereview sebuah film mengambil dari sisi psikologi. Oke, jangan lama-lama, mari kita lihat video ini. Cekidot. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview film berdasarkan sudut pandang psikolog. Nah, film ini dirilis pada 2015. Film ini berjudul Inside Out yang disutradarai oleh Peter Docter. Film ini menceritakan seorang gadis yang bernama Riley dengan 5 komponen emosi yang ada di pikirannya. 5 komponen emosi tersebut dibuat dalam sebuah karakter. Yang pertama ada joy, yaitu sosok kegembiraan. Kemudian sadness, kesedihan, fear, rasa takut, disgust, menjijikan, dan yang terakhir anger, yaitu rasa marah. Riley mempunyai sebuah keluarga yang harmonis, yang mana fungsi keluarga adalah faktor utama dalam keberlangsungan hidup manusia, di mana hal pertama yang diterima sebagai seseorang adalah interaksi dengan keluarga. Kemudian sesuatu berubah, yaitu Riley dan keluarga harus pindah kota bersama ayahnya, di mana di lingkungan yang baru Riley harus beradaptasi. Karena lingkungan ini sangat jauh berbeda dengan lingkungan sebelumnya yang dihuni Riley waktu masih kecil. Ada beberapa perselisihan yang terjadi dengan kelima emosi yang ada di pikiran Riley, yaitu mereka menganggap rumah barunya tidak lebih baik daripada rumah sebelumnya, dan rumah lamanya lebih baik daripada yang baru. Nah, dalam hal klinis yang berkaitan dengan emosi, di sini seseorang harus mempelajari berbagai kesulitan yang dihadapi, yaitu yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang untuk berbahagia. Kebahagiaan yang erat hubungannya dengan kehidupan emosional, sensitif, dan harus dibedakan dengan kepuasan yang lebih berhubungan dengan segi-segi rasional dan intelektual. Dalam film ini kita bisa melihat bahwa gambaran jiwa, yaitu emosionalnya Riley, yang begitu dinamis karena ia masih terganggu dengan lingkungan lamanya yang membuatnya lebih nyaman daripada tempat barunya. Sehingga dalam hal seperti ini sangat dibutuhkan pemikiran, pengamatan, penilaian rasional atas situasi yang dihadapinya. Dengan seperti itu, ia dapat menyadari itu adalah yang normal karena harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Walaupun ingatan masa lalu masih saja teringat dan masih terbiasa dengan kegiatan yang lama. Keadaan menjadi kacau di saat Riley memperkenalkan diri dengan kelas barunya dan teman-temannya, yaitu ketika ia menceritakan tentang kepindahannya yang menurut Riley sangat berbeda dan berubah. Ketika Riley memperkenalkan dirinya dan ketika teman-temannya terdiam dan tidak berkata sedikit pun, nah ini terjadi adanya disfungsi, yakni tidak atau kurang berfungsi salah satu kemampuan atau ekspresi dari suatu sifat kepribadian. Selain itu, saat terjadinya kontak emosi yang tinggi, ada rules yang mengatur Riley sehingga kesedihannya tidak berlebihan, yaitu modulasi. Emosi yang tidak dapat disembunyikan atau direndam. Gejala fisik yang mengekspresikannya, tetapi emosi tersebut dikontrol sehingga tidak meledak-ledak. Emosi yang dirasakan oleh Riley merupakan penilaian atau evaluasi atas informasi yang berasal dari situasi lingkungan dan dari dalam tubuh. Rasa kesal dan jengkel lebih dominan dihinggapi seseorang apabila merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Emosi joy dan sadness di sini sudah tidak berperan lagi. Saat kondisi emosional Riley semakin meningkat tanpa ia sadari,
Ia mengalami keadaan tidak baik atau frustasi yang berkepanjangan dalam pikirannya karena sesuatu telah merubah dirinya. Keadaan frustasi yang berlangsung terlalu lama dan tidak dapat terasa oleh seseorang akan menimbulkan stres. Stres adalah suatu keadaan di mana beban yang dirasakan seseorang tidak sepadan dengan kemampuan untuk mengatasi beban itu. Frustasi itu bersumber pada hambatan yang terjadi di luar diri maupun dalam diri seseorang. Di saat kesendirian Riley, ada beberapa yang timbul, yaitu yang pertama, perasaan yang merupakan keadaan atau situasinya sebagai akibat dari persepsinya terhadap stimulus baik eksternal maupun internal. Kemudian, tingkat emosi yang merupakan sebagai reaksi kompleks yang mengandung tingkatan aktivitas yang tinggi dan diikuti perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang kuat, yang berarti bahwa emosi lebih intens daripada perasaan. Perasaan yang dirasakan Riley merupakan perasaan yang timbul pada waktu sekarang, nyata, dan sedang dihadapinya dalam situasi tersebut. Dari film ini kita dapat menyimpulkan bahwa pikiran kita dapat merespon satu hal yang sama dengan cara yang berbeda. Contohnya tentang hujan. Bahagia melihat hujan menjadi satu hal yang menyenangkan karena kita dapat bermain hujan-hujanan. Tetapi di sisi lain, rasa sedih pandangan tentang hujan akan membuat kita menderita karena kebasahan dan rendam air. Setiap emosi memiliki porsinya masing-masing, karena kita tidak selamanya akan merasa selalu bahagia. Kita pasti akan merasakan sedih, takut, marah, dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk penutup, ada quotes dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu jangan mengambil keputusan ketika sedang marah dan jangan mengambil janji ketika sedang senang, karena khawatir akan menimbulkan rasa sesal di akhir.